Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Untaian hikmah dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari karya monumental Buya Hamka insyaallah. Kita masih di surat Ali Imran dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita membaca dan menadabburi ayat 21 sampai 25. Seperti biasa mohon izin saya bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada perintah Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh keadilan kepada manusia, maka beri ancamanlah mereka dengan siksa yang pedih. Itulah orang-orang yang telah percuma amal-amal mereka di dunia dan akhirat dan tidak ada lagi bagi mereka orang-orang yang akan menolong. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab ketika diajak mereka pada kitab Allah supaya memutuskan di antara mereka, kemudian berpaling sebagian dari mereka padahal mereka membelakang. Yang demikian karena mereka berkata sekali-kali kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Karena mereka telah ditipu dalam hal agama mereka oleh karangan-karangan pemimpin-pemimpin mereka. Bagaimana hal mereka kelak apabila kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak diragukan lagi padanya dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap orang apa yang mereka usahakan padahal mereka tidak dianiaya. Para pemirsa, Buya Hamka mengajak kita untuk berpikir bahwa orang yang berunding, berdiskusi, itu ada kalanya memang dia ingin mencari kebenaran. Tetapi sebagian berunding itu tidak mengatakan demikian. Jadi mereka hanya ingin menang. Dan termasuk adalah orang-orang yang diberitahu tentang hakikat Islam. Sebagian kelak ada yang tunduk dan setengahnya lagi atau sebagian yang lainnya itu lebih tebal pengaruh hawa nafsunya. Bahasa Buya Hamka begitu, lebih tebal pengaruh hawa nafsunya sehingga ajakan yang dilakukan secara lemah lembut tidak berfaedah, malah bertambah kepada mereka kebencian. Maka di sini orang-orang yang seperti itu dan faktanya lebih sadis lagi. Mereka itu membunuhi para nabi-nabi Allah, ya. Berpuluh nabi-nabi yang tidak mereka senangi mereka bunuh. Mereka juga membunuh Nabi Zakaria dan putranya. Ya, mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa. Tapi Allah masih memelihara mereka. Meskipun ada orang Yahudi di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunan yang kesekian dari mereka yang membunuh nabi-nabi itu, ternyata mereka masih punya nafsu jahat dan faktanya mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW seperti hanya peristiwa yang terjadi di Yahudi Bani Qainuqa. Dan karena itulah nafsu mereka seperti itu, orang-orang yang seperti ini amal baiknya tidak akan punya pengaruh apa-apa kecuali kerugian yang mereka rasakan. Maka para pemirsa, dikatakan oleh Allah,
orang yang seperti ini kasih mereka ancaman. Orang-orang seperti ini beri mereka tahu bahwa mereka itu sia-sia amalnya ketika di dunia dan mereka kelak tidak akan mendapatkan apapun ketika mereka ke akhirat. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan apapun. Ya, ini kalau diajak kata-kata diberi ancaman ini kan juga disebut sebagai pengingatan, diberikan peringatan. Dan yang kedua, ketika amal mereka itu sia-sia, dikatakan fid dunya wal akhirah, ya mereka gagal, tidak ada bekasnya. Kalau di akhirat sudah pasti dapat adab. Kalau di dunia, orang-orang yang seperti ini, mungkin dia superior di waktu berkuasa, dia punya banyak harta, tapi pada faktanya nanti ketika mereka sudah tidak ada, maka dunianya juga secara otomatis akan berpindah tangan. Mereka tidak lagi punya superioritas. Ya, dan nanti di akhirat mereka dapat siksa neraka, tidak ada yang bisa menolong mereka. Siapa yang akan datang menolong? Ya, ini ibaratnya Buya Hamka membuat permisalan begini. Seorang sopir mobil kalau mengantuk, di suatu tikungan jalan ada tertulis awas kalau hujan licin. Lalu dia tidak memperdulikan tulisan tersebut. Mobil dijalankan dengan ya acuh tak acuh. Tiba-tiba di tempat menurun, dia slip sehingga jatuh londong-pondong masuk lurah yang dalam. Siapa yang akan dapat menolong pada waktu itu sehingga dia tidak jadi jatuh? Ini gambaran ya. Ada tulisan sudah diperingatkan, kemudian dia terjatuh dan tidak ada yang menolong. Nah, kalau di dunia masih mungkin ada yang nolong, ya masih mungkin dia bisa melakukan panggilan. Kalau di akhirat dia akan terstop dengan sendirinya dan saat itu dia akan sangat-sangat merugi, apalagi terhadap apa yang pernah dilakukan kejahatannya. Selain mengingkari kufur terhadap dakwah yang dibawa para nabi, mereka membunuhi nabi-nabi tersebut. Bahkan orang-orang yang meneruskan dan mengajak kebaikan itu, mereka juga membunuhnya. Lalu bagaimana? Apalagi kejahatan dari orang-orang yang kufur tersebut secara umum digambarkan, dan lebih spesifik lagi orang-orang yang pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak para pemirsa dengan yang berikut ini. Para pemirsa, kita lanjutkan bahwa orang-orang kafir yang disebutkan ini sifatnya umum. Tapi kemudian pada ayat berikutnya secara spesifik di sini disebut alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab. Apa makna nasibam minal kitab? Buya Hamka menyebut yang disebut sebagian dari kitab adalah mereka telah memahamkan sebagian dari kitab, kadang-kadang mereka hafal di luar kepala. Makna sebagian itu bukan hanya mereka turun kepada mereka baca, tapi mereka hafal. Ya. Adapun yang dimaksud terkandung dalam kitab mereka itu ya orang-orang itu tahu. Ya. Tetapi kemudian ketika mereka diajak kepada kitab Allah itu untuk memutuskan sesuatu berdasarkan itu, mereka berpaling. Ya. Dan itulah yang terjadi pada para pemuka Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menolak. Mereka sebenarnya faham siapa Nabi Muhammad SAW, dan karena itu yang disebut nasibam minal kitab. Nasib itu bukan hanya bagian dari kitab, tapi sesuatu yang betul-betul sudah mereka fahami dan seharusnya mereka yakini, tapi karena gengsi yang besar mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Mungkin mereka menyangka Nabi Muhammad SAW memang tidak tahu, tidak bisa tulis menulis ya, dan tidak bisa membaca. Akan dapat saja beliau ditipu dan dikelabui oleh orang itu. Ya, anggapan mereka ya. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Sekalipun Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi Nabi Muhammad SAW itu dibimbing oleh wahyu. Ya, ini setelah itu beliau menceritakan asal kata dari kata-kata Yahudi diambil dari Yahuda, anak cucu dari Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini kalau terjadi antara seorang mubalik, misalnya beliau mencontohkan dengan seorang misionaris dari agama lain, ya baik beragama tertentu ya, saya tidak sebutkan di sini, yang bersungguh-sungguh mempropagandakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Maka ketika ini terjadi ya seperti halnya tadi,
seseorang bisa berdebat dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya sebenarnya pada hakikatnya bisa jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi berujung-ujungnya ketika pada saat terjadi perdebatan bukan kebenaran yang dicari, tapi biasanya yang lebih dominan adalah hawa nafsu. Dan sebagai lanjutan, nah ini yang menarik untuk kita bahas para pemirsa adalah pernyataan ahli kitab. Orang-orang yang sebenarnya faham tadi itu, mereka mendeklar di ayat 24 ini dahsyat sekali, deklarnya membahayakan sebenarnya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mendeklar, mereka mengklaim bahwa mereka itu pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, nah ini kan berarti kontradiktif. Mereka ketika merasa yakin masuk surga, harusnya tidak ada ungkapan ini. Tapi karena mereka masih ada titik ragunya dan justru itu yang dominan, mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Mereka lupa. Beberapa hari saja itu menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari ketika disebut oleh Allah, maka itu setara dengan alfasana, 1000 tahun. Kalau kalian mengatakan, ya kami paling masuk neraka beberapa hari. Beberapa dalam bahasa Arab itu minimal 3. Katakanlah kalau ya kami paling masuk neraka 3 hari. Oke, 3 hari. 1 hari itu setara dengan 1000. Berarti kalian siap masuk neraka selama 3000 tahun. Itu sesuatu yang sangat paradoks sekali. Ketika seseorang yakin benar, harusnya dia yakin 100% kami masuk surga. Tapi dengan ada ungkapan, ya paling kalau masuk neraka ya hanya beberapa hari saja, itu menandakan paradoks. Ya, kayak hari ini kita tahu korupsi itu jahat, tahu mencuri itu buruk, tapi karena lemahnya law enforcement, penegakan hukum, orang mengatakan gampang, ambil aja korupsi. Ya paling nanti 6 tahun lah kamu masuk penjara, kekayaan kamu masih banyak. Jadi kata-kata paling itu kan menandakan berarti menyepelekan kemungkaran. Berarti tidak mengindahkan aturan, berarti menganggap ringan dan kecil kesalahan. Dan itu secara paradoks sebenarnya mereka mengakui bahwa perdebatan itu sudah selesai. Mereka mengakui bahwa mereka itu ada di pihak yang batil. Mereka mengakui bahwa yang dilakukan adalah salah. Nah ini menjadi penting untuk kita ketahui, harusnya mengklaim masuk surga saja menjadi problem, apalagi kemudian ditambah klaim ya paling kalau masuk neraka nggak lama, berarti meragukan sendiri keyakinannya. Lalu bagaimana nanti realisasinya? Para pemirsa yang berbahagia, Buya Hamka menambahkan di ayat lanjutannya ini disebutkan 2 orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Ketika mereka diajak untuk kembali mengambil keputusan, cari mana buktinya, mereka tidak mau, padahal mereka tahu. Ya. Mereka berpaling dan membelakangi, membuktikan bahwa mereka itu berdusta. Kenapa mereka berani berdusta? Ya. Nah, ketika ditanya, kamu berani ya berdusta? Mereka jawab, ya dusta itu kan kesalahan. Kalaupun karena dusta itu kami salah, ya paling ya masuk neraka ya beberapa hari saja. Itulah kenapa orang-orang Yahudi berani melakukan hal-hal buruk, termasuk memakan harta sesama mereka, rente atau melakukan riba, ya, lalu kemudian menindas, berbuat jahat kepada orang, karena prinsip mereka mengatakan kami pasti masuk surga, ya kalau masuk neraka beberapa hari saja. Ini Buya Hamka menyebutkan kisah tentang klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim adalah termasuk orang Yahudi. Maka karena mereka ini berpandangan demikian, mereka ditipu oleh pandangan-pandangan keagamaan pemimpin-pemimpin mereka yang sudah mendistorsi beberapa ayat di antara Taurat. Nah, bagaimana Allah menjelaskan dengan sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan, "Fa kaifa idza jama'nahum?" Bagaimana nanti kami kumpulkan mereka di akhirat? Orang-orang yang tadi mengkreat kebohongan untuk diyakini orang,
ketika kedoknya terbuka, bagaimana nanti mereka berhadapan dengan pengikut-pengikut mereka yang mereka sesatkan? Insya Allah keterangan ini kita dapatkan setelah jeda yang berikut. Para pemirsa yang berbahagia, orang-orang itu orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka itu berbuat dusta tapi melanggarnya dengan pikiran bahwa ya paling kalau dihukum sebentar saja, adalah orang-orang yang tersesat dan disesatkan. Kenapa mereka berani? Karena mereka ingin mengambil keuntungan. Kenapa mereka berani? Karena mereka merasa tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang ditipu. Bayangkan begini, kalau si Fulan, si A menipu si B, kemudian dia berhasil, maka si B itu juga tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Bagaimana kalau nanti mereka dikumpulkan? Bagaimana kalau tahu bahwa si B itu melakukan kesalahan karena ditipu oleh si A? Bagaimana nanti ketika orang yang menipu dan ditipu itu dikumpulkan? Nah, itu ada di ayat terakhir yang kita tadabburi hari ini. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Bagaimana ketika orang-orang itu nanti dikumpulkan? Kebayang? Orang-orang Yahudi yang disesatkan tadi berkumpul dengan pemimpin-pemimpin mereka yang mendistorsi atau mengubah isi Taurat sehingga membuat mereka terlena. Bahwa kamu kalau membunuh orang selain Yahudi itu dapat pahala, misalnya ya, misalnya. Kalau kamu menindas orang-orang itu asal bukan seorang Yahudi, kamu insya Allah dapat support begini. Itu doktrin yang menyesatkan, tetapi kemudian mereka yakini. Bagaimana kalau nanti mereka itu dikumpulkan bersama? Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Nah, itu pertanyaan yang sekaligus pernyataan yang kita sudah bisa membayangkan. Bagaimana orang menipu dan orang ditipu dikumpulkan. Dan di dalam ayat Al-Quran beberapa kali juga disebutkan orang yang datang belakangan setelah tahu mereka ditipu, diperdaya, mereka meminta kepada Allah supaya para pemimpin, orang yang meng-create kebohongan itu mendapatkan siksaan 2 kali lipat. Ya. Nah, dan mereka akan berlepas diri pada waktu itu. Oh, ini salah kalian. Nah, ini makanya disebut hari akhirat itu dengan sebutan Yaumat Tanat. Hari mereka saling berteriak, saling menyalahkan, ya, saling menimpakan kesalahan, ya, salah kalian sendiri. Nah, ini maka ungkapan dan dalam bentuk pertanyaan, fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Ini yang pertama. Yang kedua, wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Semuanya akan mendapatkan apa yang mereka perbuat itu. Baik orang yang meng-create kedustaan, memperdaya, menipu orang, ataupun mereka yang tertipu menjadi korban. Harusnya kan orang yang tertipu juga menggunakan akalnya dan mencoba untuk menelaah petunjuk. Harusnya dong orang yang pintar itu tidak melakukan penipuan, maka dua-duanya akan dikumpulkan dalam kondisi yang sama dan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Dan poin terakhirnya ada kata-kata yang ditekankan Allah, wa hum la yudlamun. Mereka tidak dizalimi. Inilah esensi hari kiamat. Maka sebenarnya keadilan itu adalah untuk orang-orang yang jahat. Ya, kita berbicara keadilan ya. Keadilan itu adalah untuk kejahatan. Karena itu di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa agama kita, kalau kebaikan itu bahasanya ihsan. Ya, Allah akan membalas orang yang berbuat baik bahkan sampai 10 kali lipat. Dalam infak itu sampai 10 dilipat gandakan sekian sampai 700 kali lipat. Itu bukan adil. Adil itu khusus untuk penegakan hukum atau law enforcement. Kalau itu disebut ihsan. Wabil walidaini ihsana. Orang tua harusnya kita lakukan berbuat baik secara maksimal. Kita membalas kebaikan orang lain lebih. Tapi kalau keadilan nggak boleh lebih. Nah, maka kisos itu adalah al-mithl. Ya, adanya penegakan keadilan seperti halnya balasan dari keburukan yang mereka tegakkan. Makanya kata-kata wahum yudlamun, kalian dihukum sesuai dan setimpal dengan kejahatannya. Tapi kalau kebaikan, kalian akan diberikan kelebihan dari balasan dari kebaikan yang pernah dikerjakan. Maka hakikat wahum la yudlamun di sini adalah penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada satu orang penjahat pun, para durjana siapapun,
yang dihukum kecuali sesuai dengan aturan dan setimpal dengan keburukannya. Dan itulah makna wahum la yudlamun, seseorang tidak dizalimi. Ya, hari itu pasti datang. Hari yang mereka dikumpulkan itu pasti datang. Artinya ini kalau kita mau serius para pemirsa, kita lebih merinding sebenarnya. Kita ambil siapa manusia yang hidupnya paling lama. Yang kita ketahui dalam sejarah adalah kaum Nabi Nuh, yang hidupnya lebih dari 1000 tahun misalnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Dia hidup di atas dunia dengan menunggu hari kiamat lebih lama masa tunggunya. Kita saja sekarang udah 2025 sejak Nabi Isa lahir. Ya, Nabi Nuh sebelum itu adanya. Beliau meninggal menunggu hari akhir lebih lama dari hidup di atas dunia. Imam Syafi'i misalnya usianya 55, ya, 50-an tahun. Tapi meninggalnya udah lebih ratusan tahun yang lalu. Masa tunggu hari kiamat lebih lama dari hidup di atas dunia. Imam Nawawi atau siapapun imam-imam itu lebih sedikit hidupnya di dunia dan lebih lama masa tunggunya. Maka sesungguhnya orang-orang yang punya pola pikir futuristik, memiliki ketahanan masa depan, dia tidak akan pernah melakukan keburukan-keburukan. Nah, menemui hari itu pasti dekat, dan hidup di dunia ini hanya menunda, ya, bukan menunda, hanya merupakan menunggu waktu saja. Dan saat nanti datang, mereka tidak akan dianiaya, karena mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal untuk kejahatan dan ganjaran pahala yang lebih untuk kebaikan. Sebagai takeaway lesson penting sebelum kita tinggalkan majelis ini, memberikan satu hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Orang-orang yang membunuhi para nabi pada hakikatnya adalah orang-orang yang ragu pada keyakinannya, dan itu dibuktikan dengan ya paling kalau masuk neraka sebentar merasa bahwa mereka menyepelekan keburukan. Mereka hanya menjalankan kehidupan sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi di akhir ayat ini ditegaskan gimana nanti kalau dikumpulkan adalah orang yang menipu dan orang ditipu, semuanya akan menyesal, tetapi semua tetap akan mendapat balasan sesuai dengan yang dikerjakan. Tidak ada yang dizalimi. Mudah-mudahan kita diselamatkan, baik menjadi penipu ataupun menjadi orang yang korban penipuan, sehingga kita tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berada dalam petunjuk Al-Qur'an. Aqulu qauli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.